Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada siang yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan, untuk menjadikan matematika menjadi ilmu yang menyenangkan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali saya Radhendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika kembali mengudara untuk menyapa siswa Indonesia, di mana kita berharap bahwa dengan adanya Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, masih dengan adanya rumah singgah rumah sakit matematika, siswa-siswa Indonesia dapat dikawal kemampuan matematikanya. Untuk itu kita menyampaikan kepada orang tua dan guru matematika dimanapun Anda berada, silahkan bergabung dan menghubungi rumah singgah rumah sakit matematika jika Anda ingin mempunyai pertanyaan yang untuk dijawab. Rumah singgah dan rumah sakit matematika siap untuk melayani apapun keperluan yang diinginkan. Untuk saat ini kita akan menyapa SMP kelas 7. Kita akan masih membahas mengenai perbandingan senilai pada bab 5. Dalam subbab ayo kita berlatih 5.3 untuk soal nomor 5 dan 6. Oke, kita coba soal yang telah dipersiapkan oleh kru Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Kita masih menggunakan buku matematika terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMP kelas 7 semester 2. Oke, kita lihat soal yang pertama. Ulul adalah seorang koki di hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu yang dibuat 3 lusin kukis. Jika dia menambah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, berapakah lusin kukis yang dapat dibuatnya? Oke guys, ini merupakan soal yang sangat mudah sekali, yang hanya bisa dijawab dengan menggunakan aturan perbandingan senilai. Kita tahu bahwa perbandingan senilai adalah membandingkan 2 objek yang sama. Jadi kalau ada 2 takar tepung terigu, 2 gelas tepung terigu akan dibentuk menjadi 3 lusin. Jadi di atas ini 2 gelas takar tepung terigu. Kita buat 2 gelas aja deh. Maksudnya itu adalah 2 gelas takar tepung terigu dan di bawahnya adalah 3 lusin cookies. Yeah. Nah, jadi kalau dia 2 gelas ada 3 lusin. Tentu perbandingannya adalah kalau dia 12 gelas takar tepung terigu. Wah, ini dia nih. Maka posisinya atau sama dengan berapakah lusin kue cookies. Nah, ini yang dikatakan perbandingan senilai. Dia seletak kalau di atas gelas, di bawah lusin. Begitu juga dengan perbandingannya yang lain. Kalau dia di atas gelas, di bawah lusin. Ini menyatakan konsep perbandingan senilai. Untuk mendapat jawaban ini, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita kali silang saja. Kiri atas dikalikan dengan kanan bawah. Oke, berarti 2 gelas dikali dengan X sama dengan kanan atas 12 gelas ini dikali dengan kiri bawah. Berarti di sini adalah 2 kali X berarti 3 dikali 12. Berarti jawabannya di sini 2X sama dengan 36. Oke? Berarti X sama dengan 36 dibagi dengan 2 sama dengan 18. Jadi kalau begitu
Kalau ada 12 gelas takar tepung terigu akan bisa membuat 18 lusin cookies. Jadi ini yang disebut sebagai konsep perbandingan senilai. Jadi konsep perbandingan senilai ini sederhana sekali guys. Ingat dua objek yang berbeda. Yang satu adalah dua gelas takar. Satu konsepnya objeknya gelas takar tepung. Yang satu objeknya adalah lusin cookies. Letakkan dia pada posisi yang sama. Kalau dia dua gelas di atas, lusin di bawah, tetap konsisten kita menggunakan gelas di atas, lusin di bawah. Jadi gitulah yang akan menghasilkan berapa banyak lusin cookies jika diberikan 12 gelas takar tepung terigu. Nah, kita sudah lihat soal yang pertama ini sangat mudah sekali. Dan saya rasa ini juga udah kita bahas sebelum-sebelumnya untuk konsep perbandingan senilai. Oke guys, untuk memperkuat kita coba lagi untuk soal berikutnya. Oke, kita lihat soal berikutnya yang telah dipersembahkan oleh Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Nomor 6, Mahmud suka sekali jus buah, terutama jus jambu dan wortel. Wow, keren sekali Mahmud ya, suka dua jus, ada jus jambu dan wortel. Untuk membuat segelas jus jambu wortel, dia mencampur 2 ons jambu dan 5 ons wortel. Mahmud ingin membuat jus dengan perbandingan berat jambu dan wortel yang sama untuk teman-temannya di hari Minggu. Jadi kalau begitu, kalau dikatakan dia ingin membuat yang sama, itu jelas konsepnya pasti dia konsep perbandingan senilai. Ingat ada dua objek, ada jambu dan ada wortel. Jadi kalau kita diminta mengisi berapa nilai-nilai yang ada dalam tabel ini, sederhana sekali. Jadi kalau kita lihat jawaban yang A misalnya guys ya. Jadi kalau dia ada 2 ons jambu, oke, maka kalau dia ada 2 ons jambu, maka dia akan dicampur dengan 5 ons wortel. Oke, 5 ons wortel. Jadi yang dikatakan perbandingan senilai itu, kalau dia 4 ons jambu, berapakah ons wortel? Kita katakan X. Nah, X wortel. Oke. Jadi menurut konsep perbandingan senilai, kita kalikan dengan pengali silang. 2 kali X. Oke, 2X sama dengan 4 dikali dengan 5. 20. Berarti X-nya itu adalah 10. Jadi konsepnya, kalau jambunya ada 4 ons, maka yang diperlukan untuk wortelnya adalah 10. Wah, itu dia guys, konsepnya 10. Oke, untuk tabel berikutnya bagaimana? Kita menggunakan konsep sederhana saja. Sama aja konsepnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau dia ada 2 ons jambu, tadi 5 ons wortel. Jadi kalau yang berikutnya, kalau ada 6. Jadi kalau konsep berikutnya, kalau ada 6 ons jambu, berapakah X wortel? Berarti kita kali silang, 2 kali X, 6 kali 5. Berarti 2X sama dengan 30. Berarti X-nya itu adalah 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, berarti kolom kedua isinya 15. Jadi kalau ada 6 ons jambu, maka diperlukan ons wortel itu sebanyak 15. Oke guys, kita lanjutkan. Kalau 8, dia berapa? Jadi kalau ada 8 ons jambu, tadi kalau ada 2 ons jambu, dia menggunakan 5 wortel.
Sekarang kalau ada 8 ons jambu, berapakah ons wortel, berat wortelnya? Berarti kali sidang 2 dikali X itu adalah 2X. Sama dengan 8 dikali 5 itu adalah 40. Berarti X-nya itu adalah 20. Wow, keren men. Berarti di sini 20. Kita jawab berarti di sini adalah 20. Nah, untuk kolom berikutnya kita tinggal lihat lompatannya saja. Jadi kalau ada 2, 4, 6, 8 di sini pasti 10. Nah, ini dia. Begitu juga dengan lompatan berikutnya. Kalau di sini ada 5, 10, 15, 20, lompat 5, pasti ini 25. Nah, itu adalah konsep-konsep yang menguntungkan dari perbandingan senilai. Yang paling penting kita harus tahu dua objeknya apa. Ada objek berat jambu dan objek berat wortel. Pertanyaan B katanya buatlah titik untuk pasangan terurut yang menyatakan hubungan berat jambu dan berat wortel dalam membuat jus. Oke, lalu hubungkan titiknya. Kita coba. Bersama-sama kita coba. Kita hubungkan. Ini garis. Kalau menghubungkannya tentu kita menggunakan grafik kartesius atau grafik X dan Y. Jadi tidak ada yang susah kalau seandainya kita mau bersama-sama dengan rumah singgah rumah sakit matematika. Kalau kita katakan X ini sebagai jambu, oke, ini nilai ons berat jambu. Sedangkan Y, kalau kita katakan Y-nya itu berat on wortel, kita akan buat titik-titiknya lalu kita hubungkan. Jambu ada 2, 4, 6, 10. Jadi kalau begitu kita buat jambu itu nilainya itu ada 2. Oke. Ada 4. Ada 6. Ada 8. Ada 10. Wah, ini dia. Sedangkan untuk wortel ada 5. Ada 10. Ada 15, kita hapus sedikit yang di atas, kita tinggikan sedikit. Hapus dulu nih wortel, ini kita hapus dulu. Kita tinggikan 5, ada 10, ada 15. Kita naikkan ke atas sedikit lagi. Ada 20. Dan yang terakhir ada kira-kira di atas nih lah, ada 25. Jadi 2 tadi pasangannya 5, 4 tadi pasangannya 10, sedangkan 6 pasangannya tadi adalah 15, 8 pasangannya tadi ada 20, sedangkan 10 pasangannya tadi adalah 25. Oke, kita coba hubungkan garisnya. Kita hubungkan garisnya. Kita berikan hubungan garis. Oke, kita hapus dulu. Kita hubungkan dengan garis. Oke, mana garis kita? Kita hubungkan dengan garisnya. Oke, ini kita hubungkan garisnya terus. Kalau dia 0, dia 0. Oke. Nah, ini adalah merupakan garis B, nomor B yang kita jawab tadi. Kita menghubungkan garis. Lalu ada pertanyaan berikutnya katanya adalah, apakah perbandingan jambu dan wortel sama setiap kolom? Yes. Apakah situasi ini proporsional? Yes. Jadi kalau begitu, kita telah lihat bagaimana setiap hubungan setiap kolom perbandingannya sama. 2/5 sama dengan 4/10 sama dengan 6/15 sama dengan 8/20 dan seterusnya. Ini adalah menunjukkan satu ciri khusus dari ciri perbandingan proporsional. Oke guys, oleh sebab itu kita sudah sukses menjawab 2 soalan untuk pada pertemuan siang yang ceria ini. Kita harapkan ini menjadi suatu motivasi bagi siswa Indonesia untuk terus bersemangat
belajar matematika tentunya. Sehingga matematika tadi memang menjadi suatu momok yang bersahabat, yang akhirnya kita dapat menyenangi dan mencintai matematika itu sebagai pelajaran yang mengasikkan. Sekian dari Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.